Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pemilihan Mendikbud Kecamatan Karangmoncong, yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Kramat beserta staf Dewan Guru, yang kami hormati peserta diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga modul 1.4 budaya positif oleh CGP Rohani Yusuf SD Negeri 2 Kramat. Bapak Ibu yang kami hormati, dimensi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga modul 1.4 budaya positif oleh CGP Rohani Yusuf SD Negeri 2 Kramat. Acara 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Diseminasi modul 1.4 budaya positif, 5. Sesi tanya jawab, 6 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah dan memuji kepadanya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Marilah kita sungguh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, kelancaran dalam semua urusan, dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi generasi penerus pejuang bangsa Indonesia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Rohadi Yusuf SD Negeri 2. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Korwil Camat Didibut Kecamatan Karangmoncol, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kramat, yang kami hormati Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Kramat dan peserta diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga modul 1.4 budaya positif yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, tidak lupa marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri, dan marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan pertolongannya, syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku CGP angkatan 6 di Kabupaten Purbalingga ini mendapat tugas dari BPGP untuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan informasi yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, utamanya pada modul 1.4 budaya positif. Di sini kita belajar bersama. Ya, saya di depan ini juga masih belajar, sehingga dengan belajar bersama insya Allah nanti akan ada titik temu, akan ada sebuah pengalaman baru yang bisa kita terapkan bersama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada diseminasi ini utamanya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang yang berbahagia ini. Nah, pada kali ini capaian yang akan kita dapatkan diharapkan setelah belajar bersama pada diseminasi ini, yang pertama memahami konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Ini tujuan pendidikan kita sekarang mengarah kepada profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun sebuah budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam
kembali mempelajari kembali tentang filosofi dari pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Yang saya Bapak Ibu, saya buka dulu untuk slide-nya. Ini pakai Canva, jadi memerlukan sinyal. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar, bahkan mungkin lebih tahu dari saya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ya, pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan kegiatan menuntut dan berpusat kepada siswa. Pendidikan yang kita berikan kepada anak selayaknya menuntut mereka untuk dapat berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya. Biarkan anak berkembang secara utuh, menemukan potensi dan bakat yang dimiliki, dan siswa merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri. Ini ada yang salah ketik, maaf Bapak Ibu. Jadi dalam pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa itu adalah subjek yang melakukan pendidikan, bukan objek. Nah, kita sebagai guru hanya menuntut mereka sesuai kodrat yang dimiliki anak. Nah, kodrat itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Ya. Kodrat alam ya disesuaikan dengan alam, kebutuhan siswa, ya, kebutuhan daerah sekitar. Jadi antara pendidikan di desa ramah tumbuh ramah dengan yang di kota tentu berbeda karena alamnya berbeda, yang dibutuhkan berbeda. Kodrat zaman tentunya disesuaikan dengan zaman. Ya, pendidikan zaman dahulu untuk diterapkan sekarang tentu tidak pas karena zamannya sudah berubah. Sekarang kalau dulu banyak anak-anak yang ditanya cita-citanya apa. Mungkin ada yang pengen dulu lihat tukang pos gagah banget dulu ya, pakai motor tahun 70-an itu. Nah, tapi sekarang tukang pos nanti barangkali sudah tidak ada. Yang ada mungkin sekarang YouTuber dan sebagainya. Itulah kodrat zaman. Jadi seorang guru harus menuntun anak sesuai zamannya, harus ikut berkembang, harus dinamis. Jadi guru hanya menuntut kodrat yang ada pada anak. Berikutnya, pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Ibaratnya kita itu sebagai petani. Anak-anak ibarat tanaman yang apabila kita semai, kita pelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula dan akan kita panen kelak. Ibarat kita memanen padi, jangan berharap yang tumbuh nanti adalah jagung. Ya, padi nanti yang kita panen adalah padi. Ya, seperti itu. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi anak itu sebetulnya punya bakat. Bakatnya apa? Nah, kita tuntun bakatnya. Dia bakatnya misalkan dalam bidang olahraga, kita paksa-paksa untuk menjadi insinyur, tentu itu tidak sesuai. Ya, kita hanya menuntut kodratnya anak, bakatnya anak, potensinya anak, kita gali dan kita kembangkan. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa berdasarkan kondisi alam dan kondisi zaman, sehingga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masa depan anak. Jadi disesuaikan dengan alam. Di alam di Indonesia kita mau terapkan pendidikan seperti di Amerika tentu tidak pas, karena kebutuhan siswa itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kita harus sesuaikan dengan alamnya dan dengan zamannya. Yang berikutnya, budi pekerti. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada kognitif saja, pengetahuan saja, tetapi yang paling penting juga budi pekerti.
Namun pendidikan harus menyeimbangkan antara kognitif, afektif, psikomotorik, keterampilan juga dan aspek afektif. Kemudian keseimbangan antara kognitif atau citra, afektif, rasa dan psikomotorik atau karsa akan menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kalau seimbang, maka anak itu akan tidak egois, ya, akan menjadi anak yang dewasa yang bertanggung jawab. Jadi merdeka itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang terakhir, ya, ini ing arsa sutulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Seorang guru harus mampu menjadi tauladan atau contoh sebagai panutan dan sebagai inspirasi bagi anak didiknya. Seorang guru juga harus mampu mendorong siswanya untuk dapat mengembangkan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki seorang guru. Memberikan semangat agar siswa-siswanya mampu memiliki kemerdekaan dalam belajar. Kita sebagai seorang guru, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama ing arsa sutulodo, di depan kita memberikan contoh kepada anak-anak. Ketika kita dalam mendidik memberikan contoh kepada anak, insya Allah anak kita juga akan mencontoh hal-hal yang kita contohkan. Oleh karena itu sebagai guru, berikan contoh yang baik. Yang kemudian ingat namun karso, di tengah-tengah kita harus mampu mendorong siswa, bakat siswa yang dimiliki kita dorong. Dan yang terakhir, memberikan semangat. Tuturi handayani, di belakang kita memberikan semangat agar siswa dapat memiliki kemerdekaan dalam belajar. Ini kita mengulas kembali tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang tentunya sudah sering Bapak Ibu dengar. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ya, kelihatannya sangat tenang ini Bapak Ibu. Ya, streaming dulu sebentar ya Bapak Ibu. Berdiri. Nah, tangannya bisa dilemas-lemaskan ke atas, ke bawah. Ya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk menirukan apa yang saya ucapkan. Saya ucapkan ayam, bebek, onta, ayam, bebek. Nah sekarang hitung ada berapa ayamnya? 5. 3. Ini belum fokus berarti ini ya. Nah, saya ulangi, tirukan apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, ayam, onta, bebek. Nah sekarang ada berapa bebeknya? 4. Nah, berarti ini belum fokus mas ini. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yang fokus ya. Nah, tirukan apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, ayam, bebek. Nah sekarang hitung ada berapa bebeknya? 3, 4, 3. Nah, masih belum fokus. 5. Iya. Perintahnya dengarkan. Tirukan apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, ayam, bebek. Nah, sekarang hitung berapa bebeknya. Nah, ini sudah mulai fokus. Jadi perintahnya adalah untuk menirukan apa yang diucapkan. Ternyata ketika saya mengucapkan, nah sekarang hitung bebeknya. Ternyata menghitung bebeknya. Ya, sudah mulai fokus ya. Terima kasih Bu Narti. Ya.
Luar biasa. Luar biasa. Konsentrasi. Orang ada kopi bener loh. Ya, kita lanjutkan ke materi Bapak Ibu. Tadi kelihatannya tegang, jadi saya sedikit sisipi dengan SBK. Sekarang kita masuk materi tentang budaya positif. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak ini? Tidak setuju. Alasannya kenapa? Kenapa ini? Di zaman sekarang itu berbeda Pak dengan zaman dulu. Kalau mungkin zaman dulu anak dihukum itu merasa tidak apa-apa. Bahkan mungkin dari orang tuanya juga istilahnya mendukung. Tapi kalau di zaman sekarang anak dihukum itu efeknya itu bisa sesakit hatinya, itu bisa terkenang seumur umur karena dihukum oleh gurunya. Bahkan sekarang orang tuanya juga tidak merasa terima kalau dihukum sekarang, bahkan bisa menjadi kasus hukum gitu. Ya, terima kasih Bapak Amin untuk Luar biasa. Luar biasa. Intinya tidak setuju ya Pak. Ya, betul. Tapi antara dulu dengan sekarang itu kalau dulu berarti setuju. Kalau dulu memang agak setuju. Agak setuju. Makanya ya memang seperti itu. Jadi setuju kalau dulu. Kalau dulu ya saya alami, jadi saya ini pernah dipukul sama guru juga, saya tidak merasa apa-apa, pulang ke rumah juga biasa saja. Ya, terima kasih nanti. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak ini? Tidak. Setuju. Setuju yang banyak, setuju yang tidak. Hukuman kok. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca. Tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Tidak apa-apa, pendapat masing-masing. Luar biasa. Mungkin Yang bagaimana? Jangan hukuman. Kalau hukuman terdengarnya seperti apa ya? Iya, sepertinya kasar. Sanksi. Mungkin diganti dengan Dan sanksi gitu. Jadi kalau sanksi setuju gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas materi ini, nanti kita bisa flashback ke belakang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Saya ada referensinya kuat. Iya. Tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, nanti di akhir saya harapkan Bapak Ibu bisa satu kata terhadap pertanyaan yang berikut. Nah, pada topik eksplorasi konsep budaya positif ini ada 4 submodul. Yang pertama disiplin positif, ya, dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol, serta yang keenam restitusi dan segitiga restitusi. Kita masuk eksplorasi konsep yang pertama tentang disiplin positif. Nah, perubahan paradigma. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk 2 orang maju ke depan. Ini membantu siapa? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak nggak apa-apa. Satu, Pak Amin ya, boleh Pak Amin. Saya maju. Pak Amin dan Pak Majid ya, boleh. Apa dengan anu? Pak ya Pak Majid, minta siapa? Ditemani siapa? Laki-laki saja lah. Katanya laki-laki itu perempuan satu. Oh, ya udah. Pak Amin saja lah. Nggak apa-apa lah. Pak Amin. Ya. Kasus ya. Iya. Pak Majid ini sebagai A, Pak Amin sebagai B. Anda adalah teman. Coba mintalah kertas, sobek kertas. Itu ada kertas. Ya, disobek. Yang A siapa yang A ini? Yang A Pak Amin ya. Satu aja, satu yang nyobek satu. Sobeklah kertas, tuliskan benda yang sangat penting untuk Anda. Ya, benda atau sesuatu yang penting untuk Anda. Kemudian ditulis. Pak Amin ya, Pak Amin ya, ditulis silakan. Benda yang sangat penting. Iya. Benda yang sangat penting untuk Anda. Benda atau sesuatu yang sangat penting. Satu saja. Pak Majid nggak usah. Oh, saya nggak usah. Ya, nanti Pak Majid yang jadi punya. Ya, sudah. Nah, kalau sudah ditekuk dan
dilipat-lipat kemudian dipegang sekuat tenaga. Siap. Nah, sudah? Sudah. Bisa diputar ke bawah ya Mas. Ya, sekarang Pak Majid sebagai teman B ya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Ya, bisa merujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, bisa merayu, menyuap atau apa saja lah ya supaya Pak Hanim ini mau melepaskan tangannya. Silakan coba Pak Majid. Pakai narasi juga nggak apa-apa ya. Boleh ya. 1 menit lah ya waktunya biar nggak terlalu panjang. Untuk saya minta maaf Pak Amin, Ya, mungkin apa-apa. berkaitan dengan apa yang saya butuhkan. Namun hal ini kami sangat membutuhkan apa yang telah digenggam oleh Bapak. Maka dari itu kami minta kebijaksanaan Bapak, karena itu kaitannya dengan kemaslahatan umat. Maka saya minta apa yang Bapak pegang berikan kepada saya. Kiranya gimana? Ya kalau untuk kemaslahatan umat yang saya akan berikan dengan ikhlas. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Majid dan Pak Hanim. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, ini apa yang terjadi tadi ya? Apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Hamid memberikan atau melepaskan kepalan tangannya, ya, melepaskan kepalan tangannya. Mungkin di suatu saat ada orang yang tidak mau melepaskan tangannya, mungkin karena saking berbahayanya. Nah, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, bisa berubah, bisa bertahan untuk menutup kepalanya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Oh ini, kontrol. Siapa tadi? Pak Hamid atau Pak Majid yang memegang kontrol? Amin. Pak Hamid. Apakah yang membujuk? Iya Pak Majid ini yang membujuk, yang pegang kontrolnya. Iya. Siapa? Tapi kalau dibujuk, nah bisa saja kan? Dibujuk tidak mau kan bisa saja kan? Ya. Dibujuk mau bisa atau tidak? Bisa. Berarti yang pegang kontrol sebetulnya siapa? Yang membujuk atau yang dibujuk gitu? Ya, Pak Hamid ya. Jawabannya tentu yang memegang kontrol atas kepalan tangannya. Apakah kita atau akan membuka atau menutup tangan kita itu tergantung Pak Hamid tadi mau membuka atau tidak. Karena punya tujuan tadi kan, tujuannya tadi karena kemaslahatan umat. Tapi kalau misalkan dia itu menurut dia itu yang di tangan itu sangat penting, bisa saja tidak dibuka. Jadi yang punya kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini kita sudah mau masuk ke materi. Jadi yang pegang kontrol itu kita. Seperti itu. Nah, dari ilustrasi tadi kita harus mengubah paradigma kita dari teori kontrol ya menjadi teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Guru apakah bisa mengontrol murid? Bisa. Nah, itu ibaratnya tadi bisa saja siswa mau dikontrol, tapi bisa saja tidak. Yang memegang kendali itu sebetulnya adalah siswa itu sendiri. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah ilusi, ya Bapak Ibu. Kritik, ya, dan membuat anak merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita harus berubah kepada paradigmanya. Hal itu adalah ilusi. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar, dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa itu punya tujuan.
Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun memiliki tujuan. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak ini? Karena kebutuhan orang itu pasti beda-beda. Nah, ya, stimulus respon, kalau stimulus respon kebutuhan orang sama, tapi sebetulnya kebutuhan orang itu berbeda. Kita harus berubah dari paradigma itu, mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka punya pandangan masing-masing. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Sesuatu yang buruk itu punya tujuan. Kita lihat dulu tujuannya apa. Nah, di situ nanti kita bisa saling berdiskusi apakah hal itu baik atau tidak. Nah, nanti kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini ya, bisa nanti Bapak Ibu sambil dibaca. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau stimulus menang kalah, kalau kontrol itu tidak ada yang kalah. Menang semuanya. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ya, ini ada teori kontrol disiplin, teori motivasi, 5 positif kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Nilai kebajikan atau universal. Ini nilai kebajikan yang akan kita bahas. Kalau di kita nilai kebajikan itu banyak versinya. Yang di kita yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 isinya ini. Bapak Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu sudah selesai tadi ya teori kontrol. Sekarang kita masuk pada eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, ya, motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal dari luar, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu, ya, motivasinya ada 3 ya. Ya, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat, ada yang berangkat sekolah karena takut dawai bapaknya ibunya. Ada seperti itu berarti motivasinya masih eksternal. Motivasi yang pertama. Ada teori yang untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, baik oleh sahur makan sekolah, itu berarti masih dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, kepengen pinter, itu datangnya dari sendiri, itu namanya motivasi internal. Itu motivasi ada 3 ya Bapak Ibu, dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi lepas dari perintah, tapi bisa perintah dirinya sendiri dengan tentunya dengan kebajikan universal tadi. Dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan menurut teori kontrol ini sebetulnya sama dengan hukuman. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk memenuhi sesuatu tujuan dari orang yang memintanya. Cuma hanya beda kalimat. Ya, menghukum dan penghargaan menurut teori ini adalah sama. Dorongan eksternal akan dan adanya faktor ketergantungan akan berdampak pada pemberian penghargaan. Ini menurut Alvin Kohn. Ya, ini punya pengaruh baik hukuman maupun penghargaan, punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, dihukum oleh penghargaan itu, ya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk
apresiasi ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini karena kebutuhan, pengakuan itu kebutuhan, tapi perlu diingat bahwa pengakuan itu diberikan secara khusus ya, terhadap anak khusus jangan mengalami bocah-bocah yang lain. Diberikan secara pribadi. Kalau mau diberikan kepada anak di depan anak lain, ketika anak mendapatkan sebuah perlu apresiasi, maka secara bergantian, tidak harus konsisten. Satu anak diberi apresiasi, yang lainnya suatu saat berbuat yang sama ternyata tidak diapresiasi. Ini harus konsisten ya. Fokus pada prosesnya, bukan hasilnya tapi prosesnya. Contoh apresiasinya adalah ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru dalam kelas. Nah, kelas mana ini yang dilihat, yang ditonjolkan adalah nilai kebajikannya. Jadi harus muncul. Saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nah ini adalah nilai kebajikan yang harus ditonjolkan dalam pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah sekarang menurut Bapak Ibu, tindakan-tindakan ini itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Pak Majid, berarti bisa dibaca. Nomor 1, mencatat 1 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sebab itu hukuman. Yang kedua, Bu Nati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Amin. Yang ketiga, Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bu Yani. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Apa itu? Hukuman. Konsekuensi. Bu Siti kemudian berikutnya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bu Desti. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Siapa lagi? Bu Nati boleh nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCO. Ini apa? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Yang pertama ini betul hukuman ya. Mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali itu hukuman. Mengganti kertas di jalan-jalan konsekuensi. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu konsekuensi. Bedanya apa Bapak Ibu? Nah di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya karena ada peraturannya, tidak mendadak. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman bisa jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di sini anak konsekuensi itu menghargai. Hukuman paksaan, kalau ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsepsi diri yang buruk, konsepsi diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu yang agak anut yang di sini ya. Ini kenapa konsekuensi? Karena di situ sudah ada peraturan. Nah, kalau ini peraturan kami itu kan pelajaran ya, pelajaran olahraga yang patut telah lagi basket, lapangan basket. Karena ini juga ada sisi positifnya. Karena sudah ada peraturannya. Kalau ini lari ini terlambat tidak sekolah itu kan tidak ada kaitannya terlambat sekolah dengan lari. Kalau ini masih ada dengan kaitannya dengan pelajaran. Kalau yang ini mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Biasanya hukuman bersifat fisik. Kita lanjutkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi kesalahan itu
Ketika anak kesalahan tidak dihukum tapi diperbaiki, itulah restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Mereka yang akan mencari solusinya sendiri, kita hanya menuntun saja dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut konsep ya, restitusi. Nah, ini identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi, merupakan pilihan. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, yang tadi netral ya, netral. Kalau yang lebih baik lagi itu nanti ada restitusi. Kalau yang ini sifatnya negatif. Hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, tengah-tengah ya. Restitusi itu positif. Tidak nyaman untuk murid jangka panjang ya. Kalau konsekuensi ini jangka pendek. Kalau ini malah menguatkan. Ini contoh nih hukuman. Ini pengalaman teman saya dulu dihukum pernah disabet kalau guru ini karena sudah besar itu di MTS Purwokerto dulu. Ketika pulang gurunya itu berasal dari sini Joko, pakai sepeda dia berangkat sekolahnya, berangkat ngajarnya. Ketika berangkat sekolah karena dia dendam, itu gurunya diadang sekolah aja di Joko sini. Nah, hukuman itu bisa membuat anak menjadi pendendam seperti itu. Ini ya identitas sukses dan identitas gagal terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi ya, Bapak Ibu, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kesalahan itu yang wajar orang berbuat salah. Tetapi setelah berbuat salah itu belajar untuk memperbaikinya atau tobat. Itu memperbaiki hubungan ya. Karena di sini tidak ada hukuman dan sebagainya. Ini hukumannya nanti bisa baik lagi. Tawaran bukan paksaan, ini ditilakan nanti ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, itu kita cari masalahnya apa, ya. Setelah ketemu masalahnya, dicari solusinya. Solusinya mau apa seperti itu. Anak ditawarkan. Nanti kita ada praktek yang sudah saya praktekkan, karena nanti bisa kita lihat. Nah ini sebelum masuk ke restitusi itu harus ada keyakinan kelas. Kita harus buat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Kan ada peraturan ya Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan itu tadi sifatnya netral, konsekuensi. Nah, kalau keyakinan itu lebih luas lagi, ya. Kalau jadi masih ada tadi dorongan eksternal, ya. Kalau peraturan takut nanti ada hukuman, ada konsekuensi lah, ada sanksi seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan itu tidak ada, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ini Bapak Ibu. Mengapa kita ketika berkendara memakai helm? Apa karena peraturan? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Nah, itulah keyakinan. Tapi kalau rasanya peraturan bertentang polisi, nah itu berarti masih eksternal dia motivasinya. Tetapi karena takut nanti jatuh, berbahaya demi menjaga kesehatan, maka memakai helm. Nah itulah keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ini kenapa? Jaga jarak 1 meter. Penyakit atau kesehatan, menjaga kesehatan. Nah itulah keyakinan. Yang keyakinan itu bisa diturun-turunkan tapi, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Ya. Kenapa ini Bapak Ibu? Kalau ada pelatihan datang tepat waktu. Disiplin ya. Biar tidak ketinggalan ya, tidak
motivasi intrinsik dari budaya positif ini diharapkan nanti muncul motivasi dari dalam diri siswa, bukan karena eksternal, karena takut ya, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi memang karena kesadaran. Nah ini petanya peraturan kelas itu di sini ya posisinya lebih besar lagi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan menciptakan lingkungan positif. Jadi peraturan kelas sebetulnya itu merupakan bagian kecil dari keyakinan kelas. Kalimatnya saja yang berbeda, ya. Kemudian nanti akan menimbulkan budaya positif yang membudaya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang mana yang keyakinan kelas? Yang sebelah sini, kiri atau kanan? Kanannya mana, kirinya mana? Ini kanan, ini kiri, ini kanan. Hijau atau putih? Putih. Menjaga kebersihan sekolah, murid. Kami murid yang semangat belajar. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini mana yang keyakinan? Yang putih. Karena keyakinan itu sifatnya lebih universal. Kalau ini turunannya dari keyakinan, ya. Saling menyayangi, ya. Semangat belajar itu aktif dalam pembelajaran, itu masuknya semangat belajar, ya, seperti itu. Menjaga kebersihan bisa masuk dalam Kami murid yang peduli dengan teman atau peduli dengan lingkungan, peduli, ya. Tuh. Nah sekarang, nah perhatikan yang ini, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini apa Bapak Ibu? Kalau kita apa namanya, yang lebih universal dari ini. Tadi keyakinan kan ada kesehatan, kebersihan, keselamatan. Nah itu Membalikan buku ke tempatnya, lalu menjaga Apa nanti? Nah, dilatih dulu. Dilarang aduan lain ini apa? saling menghargai. Saling menghargai. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati. Antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Menghormati orang lain. Ini bisa menghormati orang lain, bisa menjaga komitmen karena sudah kesepakatan bersama. Ini keselamatan, bisa juga menghormati orang lain. Keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita terapkan untuk anak-anak. Kita buat sudah peraturan sudah ada, tapi kalau peraturan kadang-kadang itu bisa dilanggar. Tapi kalau dengan keyakinan ditanamkan akan menjadi sebuah budaya, akan menjadi sebuah karakter. Nah perlu kita buat keyakinan kelas sekolah. Caranya apa Bapak Ibu? Bercurah pendapat dengan siswa, mencatat masukan dari siswa apa yang diinginkan dari sekolah itu, ya. Kemudian mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, diganti dengan berjalan di kelas atau koridor. Jangan buang sampah sembarangan, diganti buang sampah pada tempat sampah, seperti itu. Tinjau kembali curah pendapat yang dicatat, ya. Kemudian, ya, mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan. Nah, nanti diubah menjadi sebuah keyakinan, ditarik menjadi yang lebih universal lagi. Tinjau keyakinan secara bersama-sama, ya. Setelah disatukan, maka saya yakin nanti peraturan yang banyak itu, ini ada peraturan
peraturan banyak, tata tertibnya, nanti bisa lebih sedikit keyakinannya dan nanti akan lebih bisa diingat oleh siswa. Nah, setelah disetujui nanti siswa dipersiapkan meninjau ulang, menyetujui, menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ini ada tanda tangan antara siswa dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding atau di tempat yang sudah dinding, biar anak-anak itu semakin paham. Ini contoh tadi sudah saya buat di mana? Bentar. Keliru naruhnya di sini ternyata. Nah, jadi anak-anak itu tadi disuruh untuk membuat apa yang diinginkan. Setelah dibuat, ditempelkan, ya, ditempel-tempelkan, dibacakan. Nanti ditinjau mana yang sama, disatukan, kemudian dibuat menjadi sebuah kalimat keyakinan yang lebih universal. Dan yang banyak-banyak ini terangkum, ya, di kelas saya ada 5 keyakinan seperti ini. Membuat kelas aman dan nyaman. Itu ada turunannya. Disiplin dan bertanggung jawab. Saling peduli dan menghormati. Saling menyapa dan sopan santun. Semangat dalam belajar. Nah, ini keyakinan yang ditanamkan ke anak-anak. Ketika nanti mendapati sebuah masalah, ya, nanti kita masuk ke keyakinan. Apa sesuai dengan keyakinan anak-anak yang sudah dibahas atau belum? Itu seperti itu, ya. Nah, ini sekarang kita masuk tadi harusnya masuk ke ini, ya, Bapak Ibu, maaf. Kebutuhan dasar ini terlewat tadi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Bertahan hidup, makan itu bertahan hidup, ya. Ngelih butuh makan, bertahan hidup. Minum, ya, bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kepengen berteman, ya, kepengen, nah itu kasih sayang. Kesenangan, penguasaan dan kebebasan ini adalah kebutuhan dasar menurut teori kontrol ini, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke yang kelima tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau penghukum contohnya, ya, ketika anak melakukan kesalahan kita hukum, ya. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti Pak Guru akan suruh maju ke depan, misalkan kayak gitu. Nah, itu hukuman. Ya, hasilnya apa? Anak itu kan memberontak, menyalahkan orang lain, atau kadang-kadang berbohong. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Karena takut hukum dia berbohong. Itu hasilnya. Bisa seperti itu. Kaitan dengan kualitas murid, meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, ya. Kalau guru itu sengit, ya. Nah, seperti itu. Ini dampaknya anak bisa mengulangi kesalahannya. Pembuat orang bersalah. Nah, ceramah dulu ngomongin orang-orang dukung, tapi ngomongin kira-kira anaknya tadi merasa bersalah. Itu. Nah, ini hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian murid melakukan saya, ya. Kalau teman, ya, kita dengan anak itu seperti teman, membuat alasan-alasan untuk murid, ya, sering ngobrol dan sebagainya. Ayolah lakukan demi Bu Guru, ya, atau demi Pak Guru dibantu, ya. Ini teman. Hasilnya nanti akan ketergantungan, ya, karena merasa teman, sering minta tolong Pak Guru dan Bu Guru. Pemantau, ini pemantau itu seperti konsumsi tadi, ya. Ketika ada anak melakukan kesalahan, anak bertanya, konsekuensinya apa ini? Sesuai dengan ini pemantau. Apa peraturannya? Sudah sesuai atau belum? Nah, konsekuensinya apa? Anak, contohnya tadi yang lari di lapangan karena anak terlambat, kemudian peraturannya seperti itu, kemudian anak
konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi yang sudah disepakati. Nah yang terakhir, ini identitas gagal, ini penghukum dan pembuat orang bersalah. Kalau berhasil sukses, teman dan pemantau itu masih sukses. Kalau yang ini berhasil dan sukses tapi kontrol diri. Kalau ini kontrol dari orang lain atau motivasi eksternal. Ya, tapi ini masih berhasil. Kalau yang ini gagal. Kalau yang manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini mengeluarkan pribadi. Nanti kita masuk ke sini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, di posisi manakah sebelum Bapak Ibu belajar bersama tentang budaya positif ini? Posisinya di mana seringnya ini Bapak Ibu? Manajer. Apa jadi manajer ini sudah jadi manajer ini? Bisa saja mungkin jadi manajer. Atau nanti mungkin yang lebih sering pemantau. Kalau Pak Hamim itu kelihatannya kepengen mengucap itu sebagai apa yang sering ini Pak Hamim? Saya pengennya manajer Ya kepengennya, yang dilakukan pertanyaannya yang sering dilakukan sebelum ini. Antara teman dan pemantau. Antara teman dan pemantau. Bu Yani? Teman apa? Penghukum. Penghukum dan teman. Itu Bapak Ibu. Kita nanti setelah belajar ini bisa apa senyum-senyum sendiri nanti. Oh ternyata ini ya. Asia salah. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pertanyaan yang siapa yang mengatakan? Posisi mana yang mengatakan tadi ini? Saya sangat kecewa dengan kamu. Pemantau. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini merasa bersalah. Yang pertama teman kayaknya Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini temannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu apakah kamu mau Stiker hari ini? Oh itu yang merasa kan setelah itu dia akan lalu apa yang harus saya lakukan? Apa? Apa ini ya manajer? Ya nggak apa-apa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. itu merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya ini kita cek jawabannya. Yang pertama ini membuat merasa bersalah. Ya. Saya kecewa sama kamu. Dia kan merasa bersalah karena ya merasa bersalah karena membuat kecewa orang. Kamu tidak pernah benar. Ini penghukum. Ayolah ini teman. Apakah kamu mau? Nah yang tadi yang ini manajer ya. Yang ini pemantau. Mendapatkan stiker ini kan berarti kan ada imbauannya, konsekuensinya, ya. Siapa ya yang mau mendapatkan stiker? Ini kan berarti konsekuensi nanti akan diberi perintah akan mendapatkan stiker. Ini berarti motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan hadiah, maka itu masih pemantau. Kalau manajer ini anak menyelesaikan sendiri, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Nah, ini posisi kita ya. Nah, dari mungkin tadi ada yang menghukum, ada yang merasa bersalah, ada yang teman. Kita harus memperbaiki diri. Kita bergerak dari peraturan pemantau konsekuensi hadiah menjadi nilai-nilai, menjadi manajer untuk memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang yang terakhir, segitiga restitusi. Ini prakteknya dengan segitiga restitusi. Nah ini yang manajer itu melakukan dengan 3 segitiga restitusi. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas itu pertanyaannya ketika anak melakukan sebuah kesalahan dipanggil. Ketika dipanggil ditanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Anak itu kan jadi sudah dipanggil, sudah tidak takut untuk dipanggil dan sebagainya. Ini untuk menstabilkan dulu anak. Ya, yang tadinya nangis mungkin tadi jadi karena dibohongi menjadi stabil. Kemudian validasi kebutuhan.
kamu tadi membuat kesalahan, alasannya apa sih? Apa yang dibutuhkan dia sebetulnya ketika melakukan kesalahan? Apakah kesenangan? Apakah kebutuhan apa saja tadi ada 5? Bapak Ibu, bertahan hidup, ya, kesenangan, kasih sayang, ya. Jelas kurang kasih sayang lah. Nah, itu ditanyakan, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi sesuai atau tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kalau tidak sesuai berarti baiknya seperti apa? Nah, itulah dengan kita restitusi ini, posisi kita pada manajer diharapkan anak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tadi restitusi ini ya, Bapak Ibu lewat tadi. Nah, ini restitusi ya Bapak Ibu. Jadi dengan restitusi itu posisi kita berarti posisi manajer kalau melakukan restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan itu diperbaiki oleh dirinya sendiri sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan yang lebih baik. Restitusi ini kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kita lanjut, tadi sudah sampai di ini tadi kebutuhan ya, Bapak Ibu. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup. Nah, Mas Tebita identitas tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, ya, karena berbuat salah menjadi gagal, tapi dengan distabilkan dia menjadi positif. Ini kalimatnya bisa seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Ini adalah pada tahap menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru dan sebagainya. Ini memvalidasi kebutuhan, menayangkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau dengan keyakinan tadi yang sudah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini menanyakan keyakinan baru, nanti mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi, ini bisa saya putarkan praktek restitusi dari aduh.
Baterai apa ya? Baterai Satron ya. Murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tahapan segitiga restitusi. Berikut ini praktek segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama, skenarionya adalah Ina adalah salah satu murid kelas 6 yang melanggar peraturan sekolah. Ketika guru kelas 6 sedang mengontrol kegiatan piket kelas, teman-teman satu ibu piket dengan Kinan mengeluh karena Kinan beberapa kali tidak ikut melaksanakan tugas piketnya, sehingga tugas yang mereka kerjakan menjadi lebih lama. Saya sebagai guru kelas 6 melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Iya Pak Guru, saya tahu. Saya hari ini tidak melaksanakan tugas piket kelas. Nah, ini menstabilkan identitas. Salah Pak. Ini masih menstabilkan identitas. Pak, saya mengajarnya. Ya, kita sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Buat salah, itu adalah hal yang manusia. Tapi bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak melaksanakan piket beberapa hari. Ya kan? Iya Pak, saya berangkat sekolah 3 lebih awal. Padahal hari ini saya ada tugas untuk melaksanakan piket. Ya, sekarang Pak Buka. Beberapa minggu yang lalu kita telah membuat nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kamu masih ingat nggak, Bina? Iya Pak, masih ingat. Ya, kalau kamu masih ingat, coba keyakinan apa saja yang kita sudah sepakati bersama. Yang pertama, saling peduli dan menghormati. Yang kedua, saling menyapa dan sopan santun. Yang ketiga, membuat kelas aman dan nyaman. Yang keempat, disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, semangat dalam belajar. Oke, salah satu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dan yang kita akan sampaikan tadi adalah disiplin dan bertanggung jawab. Nah, menurut kamu apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kita sesuai bukannya? Betul, Pak. Oke, kalau belum sesuai, lalu apa rencana kamu memperbaiki perbuatan kamu tersebut?
cukup satu kasus saja ya Bapak Ibu, sudah mewakili. Ini ada. Jadi kasusnya seperti itu, ketika anak memiliki kesalahan dipanggil, distabilkan identitasnya, ditanyakan kebutuhannya apa, kemudian ditanyakan keyakinan apakah sudah sesuai atau tidak. Ketika pasti anak akan jujur ya. Ketika tidak sesuai, nah, nanti anak mencari solusinya, kira-kira biar sesuai itu seperti apa. Nah, itulah keyakinan kelas atau segitiga restitusi yang sudah kita jalankan dengan posisi manajer. Maka dengan posisi manajer tersebut, anak tadi tidak akan merasa gagal ya. Anak tidak akan merasa bersalah, anak tidak akan merasa dihukum. Dia yang mencari solusinya sendiri ya. Seperti itu. Walaupun ada peraturan ya, tapi dia yang menyebutkan sendiri, bukan Pak Guru atau Bu Guru yang menyampaikan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk presentasi tentang budaya positif sudah selesai. Kita masuk pada yang terakhir yaitu refleksi. Ya, menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa ini Bapak Ibu yang jangan dapatkan? Saya yakin tadi ada hal yang baru yang belum mungkin sudah dilakukan, tapi mungkin juga istilahnya berbeda. Ternyata setelah mengikuti seminar ini, ya, ternyata setelah mengikuti seminar ini saya pribadi kemudian sadar, oh ternyata saya masih keliru sebagai seorang guru. Harusnya saya bisa menjadi manajer untuk anak-anak, tetapi ternyata saya baru bisa menjadi pemantau seperti itu. Jadi sangat berterima kasih sekali dengan adanya seminar ini. Insya Allah akan memperbaiki posisi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nati. Pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Monggo dari perwakilan dari sini atau dari Ibu Didi? Saya tinggal laki-laki. Ya jelas yang pertama saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti seminar hari ini dengan Bapak Rohandi Yusuf. Karena menurut kami itu bahagia sekali ya, bahagia karena banyak permasalahan di kelas itu kita belum bisa menangani. Nah, maka dengan adanya materi tadi, posisi kita yang tadinya teman, pemantau, akhirnya kita akan berusaha mencari solusi bagaimana kita menjadi seorang manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata pertanyaan yang ketiga dan yang keempat ini sudah dijawab sekalian oleh Pak Majid ya. Peran apa yang sebelumnya dan peran apa yang ingin dilaksanakan setelah mengikuti sesi ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Bila kita berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rohandi Yusuf yang sudah memberikan banyak pengetahuan ya, sehingga apa yang tadinya kita masih melakukan kekeliruan kita bisa memperbaikinya di apa namanya di berikutnya. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu peserta diseminisasi monggo bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, setelah kami mengikuti banyak hal yang
dapat kami ambil hikmahnya. Namun kadang-kadang kami itu masih bingung dengan bahasa Ki Hajat Dewantoro menuntut peserta didik kepada kodratnya. Ini makna kodrat itu sebenarnya apa, agar kami nggak salah penafsiran seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid. Nanti bisa teman-teman bisa menambah ini sepengetahuan saya. Kodratnya itu kodrat, anak itu memiliki kodrat. Lahir itu kan ada teori-teori tabula rasa bahwa anak itu seperti kertas putih dan sebagainya. Nah, tapi menurut Ki Hajat Dewantoro itu anak terlahir sudah punya bakat, sudah punya potensi seperti itu Pak. Nah, anak terlahir ada yang nanti itu suaranya bagus, pintar qiraah misalkan seperti itu. Ada yang sudah punya bakat sepak bola, ada yang punya bakat nanti mungkin jadi artis dan sebagainya. Itu adalah kodratnya. Jadi potensi Pak Majid, potensi bakat atau ya kelebihan yang ada pada anak itu yang potensinya pasti punya potensi. Semua anak itu pasti potensi dan semua anak itu berbeda-beda lah potensinya. Nah, dan juga ada kodrat alam, kodrat zaman juga ya. Tadi selain anak punya potensi diri, ya kemampuan diri, juga dia tinggal di suatu alam. Alam kembang itu Purbalingga itu Indonesia. Maka ketika mengajar kita harus disesuaikan dengan alamnya. Ada lagi kodrat zaman. Zaman sekarang dengan zaman kecilnya Pak Majid dulu itu berbeda. Dulu tidak mengenal internet, sekarang mengenal internet. Maka kita sebagai guru harus mengikuti zaman. Mengikuti zaman, tetapi kita juga harus pada posisi kontrol. Ya. Kontrol artinya hal-hal yang negatif itu perlu kita filter seperti itu Pak Majid. Seperti itu Pak Majid. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Ya, kembalikan ke moderator. Monggo peserta yang lainnya. Siapa? Bu Tina? Takon ilusi merasa bersalah ke anu. No kameramen. Tutup. Monggo, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya satu lagi lah ya. Iya. Biar ramai. Cerai selok minum Sekarang paling kita kan sudah latihan. Pertanyaan kami itu untuk muhasabah diri sebagai seorang guru. Apakah ketika guru itu dalam menyelesaikan masalah nggak seperti manajer, misalkan sebagai teman, itu termasuk orang yang salah atau guru yang perlu bimbingan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi posisi kontrol ada posisi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, misalkan pada posisi pemantau atau teman itu tadi identitas sukses sebetulnya ya, tetapi itu motivasinya adalah dari luar. Anak itu melakukan sesuatu karena motivasinya dari luar. Diharapkan ya, kan kita berubah kan tidak seperti membalikan tangan sedikit demi sedikit ya. Nah, dari sedikit demi sedikit kita berubah menjadi seorang manajer. Biar anak itu melakukan sesuatu karena motivasinya yang berasal dari diri sendiri. Berbeda dengan motivasi dari eksternal. Bisa saja karena dapat hadiah sekarang dia mau, tetapi besok suatu saat bisa saja tidak mau. Bisa saja karena merasa anak-anak itu dengan Pak Majid itu sebagai teman, ya. Jadi dia mau karena ada motivasi eksternalnya seperti itu Pak Majid. Diharapkan dengan posisi manajer, anak itu akan muncul motivasi dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Maka itulah budaya positif kita, ya, keyakinan kelas kita buat ya Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, untuk bisa dibuat poster-poster di kelas
maka itu bisa menjadi senjata kita dalam melaksanakan posisi sebagai manajer. Insya Allah kita bisa perlahan demi perlahan. Tadi anak membuat kesalahan, nggak apa-apa, salah itu wajar. Yang penting anak itu mau memperbaikinya, belajar dari kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Nabi ya. Nabi karena maksum, Nabi itu maksum ya Pak Majid ya. Jadi pakai yang maksum, dijaga dari kesalahan. Pun itu katanya juga pernah salah, pernah sekali ya salah itu ya. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa manusia itu tepatnya salah, sengaja dibuat oleh Allah seperti itu. Ketika ceritanya dengan orang buta apa ya Pak Majid ya, ketika ada seorang buta yang meminta tolong kepada Nabi itu, kalau nggak salah diusir atau diapa, itu seperti itu. Nah, jadi bahwa manusia itu berbuat salah adalah wajar. Nah, maka kita membuat anak itu mencari solusi dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga ketika dia dari permasalahan setelah mendapatkan solusi, dia akan lebih kuat nanti, akan lebih tertanam karena motivasinya dari dalam diri sendiri. Seperti itu Pak Najib, terima kasih. Bagaimana Pak Najib, sudah puas dengan Luar jawabannya? biasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf ya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga modul 1.4 budaya positif oleh CKP Rohan Yusuf SD Negeri 2 Kramat dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan? Oh, saya minta kesempatan. Matikan Pak Adi.